Selamat datang di Inside Daily. Isu kapal induk kembali memanaskan ruang publik Indonesia. Nama yang jadi sorotan adalah Giuseppe Gariboldi, kapal induk ringan milik Italia yang disebut-sebut akan memperkuat TNI Angkatan Laut. Namun satu hal perlu diluruskan sejak awal, kapal ini bukan dibeli, melainkan dihibahkan oleh pemerintah Italia kepada Indonesia. Tapi, apakah hibah berarti gratis? Jawabannya, tidak sesederhana itu. Dari kebanggaan Italia ke fase pensiun, Giuseppe Gariboldi dibangun pada era Perang Dingin dan resmi bertugas pada 1980 sebagai simbol ambisi maritim Italia. Kapal ini mampu mengoperasikan pesawat Harrier dan berbagai helikopter, menjalankan misi NATO di Mediterania, hingga operasi luar negeri. Namun dunia berubah, Italia kini memiliki kapal yang lebih modern seperti Kefur dan kapal serbu amfibi terbaru Trieste. Dalam siklus militer global, ketika platform baru hadir, platform lama harus dipensiunkan. Biasanya ada 3 opsi, dibongkar, dijual, atau dihibahkan. Italia memilih opsi ketiga. Disinilah Indonesia masuk, hibah yang tetap mahal. Awalnya publik sempat dihebohkan dengan kabar pembelian bernilai ratusan juta dolar. Kritik dan dukungan bermunculan, namun klarifikasi resmi dari Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa kapal ini diberikan dalam skema hibah. Tetapi kapal perang bukan laptop bekas yang bisa langsung dipakai. Indonesia tetap harus membayar biaya retrofit, penyesuaian sistem mesin, modernisasi radar, dan sistem tempur, integrasi komunikasi dengan doktrin TNI, sertifikasi keselamatan, pelatihan awak, logistik awal, dan suku cadang. Angka ratusan juta dolar yang beredar kemungkinan besar adalah estimasi total biaya agar kapal ini benar-benar siap operasional di bawah standar Indonesia. Artinya, platformnya gratis, kesiapan operasionalnya tidak. Mengapa Italia menghibahkan? Secara ekonomi, memelihara kapal tua sangat mahal. Biaya docking, perawatan struktur lambung, sistem elektronik lama, hingga kru ratusan personel terus menyedot anggaran. Dengan menghibahkan kapal ini, Italia, pertama, mengurangi beban biaya pemeliharaan. Kedua, mempererat hubungan strategis dengan Indonesia. Ketiga, membuka peluang kerjasama industri pertahanan dan transfer pengalaman. Ini adalah praktik lazim dalam diplomasi pertahanan. Apakah Indonesia membutuhkan kapal induk? Ini pertanyaan paling krusial. Jika tujuannya menandingi supercarrier milik United States Navy atau armada kapal induk milik People's Liberation Army Navy, maka jawabannya jelas, tidak realistis. Giuseppe Gariboldi bukan kapal induk nuklir raksasa, kapasitasnya terbatas. Indonesia juga belum memiliki jet tempur STOVL seperti Harrier atau F-35B yang dapat beroperasi optimal dari dek kapal tersebut. Jadi, jangan membayangkan TNI AL akan segera menggelar operasi jet tempur dari laut dalam waktu dekat. Lalu apa nilai strategisnya? Disinilah analisis menjadi menarik. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Tantangan kita bukan proyeksi kekuatan global, melainkan mobilitas cepat antar pulau, respons krisis dan bencana, koordinasi operasi maritim terpadu, perlindungan jalur laut strategis. Dalam konteks ini, Gariboldi bisa difungsikan sebagai kapal induk helikopter, kapal komando maritim pusat operasi terpadu saat bencana, simbol peningkatan kapabilitas Blue Water Navy. Nilai terbesarnya mungkin bukan pada daya gempurnya, melainkan pada pengalaman operasional. Indonesia belum pernah mengoperasikan kapal induk. Pengalaman mengelola dek penerbangan, sistem kendali udara, manajemen kru besar, hingga doktrin operasi maritim kompleks adalah aset tak ternilai. Ini semacam laboratorium terapung untuk pembelajaran strategis. Risiko yang tidak bisa diabaikan, namun ada sisi gelap yang harus dibahas secara jujur. Pertama, risiko pembengkakan biaya retrofit kapal era 80N berpotensi menyimpan kejutan teknis. Kedua, biaya operasional jangka panjang tinggi bahan bakar, kru, pemeliharaan. Ketiga, risiko simbolisme kosong menjadi proyek prestis tanpa konsep operasi jelas. Keempat, tekanan transparansi publik. Isu alutsista selalu sensitif secara politik. Jika tidak ada roadmap jangka panjang, kapal ini bisa berubah dari aset menjadi beban fiskal. Dampak geopolitik regional. Asia Tenggara bukan kawasan dengan tradisi kapal induk. Negara-negara ASEAN fokus pada pertahanan pesisir dan patroli laut. Selama Gariboldi digunakan untuk tujuan defensif, kemanusiaan, dan peningkatan kapasitas internal, kehadirannya kecil kemungkinan memicu perlombaan senjata regional. Narasi bahwa Indonesia tiba-tiba menjadi kekuatan proyeksi global terlalu berlebihan. Lebih realistis melihatnya sebagai peningkatan kompetensi maritim bertahap. Kesimpulan, gratis bukan berarti tanpa harga. Perdebatan publik sering terjebak pada dua kutub, mahal sekali atau gratis kok, padahal realitasnya berada di tengah. Kapalnya hibah, biayanya nyata, manfaatnya bergantung pada strategi,
Pertanyaan paling penting bukan apakah kita membayar, tetapi apakah Indonesia memiliki visi jangka panjang untuk memanfaatkan platform ini sebagai batu loncatan menuju kemandirian maritim. Jika ya, Garibaldi bisa menjadi langkah awal transformasi. Jika tidak, ia berisiko menjadi simbol mahal tanpa dampak strategis signifikan. Inside Daily akan terus mengawal perkembangan isu ini, karena dalam geopolitik, yang menentukan bukan sekadar alatnya tetapi bagaimana alat itu digunakan.